Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Arisandi, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-22. Pada kali ini, saya mendapatkan tugas yaitu membuat sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3 ini, kita akan mempelajari manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Manajemen ASN memiliki pengertian yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Sebagai ASN, kita harus mengetahui peran, hak, dan kewajiban ASN dan kode etik ASN yang merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performance atau kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Kedua adalah pelayanan publik, yaitu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik dan juga unsur penting pelayanan publik, di antaranya sebagai penyelenggara layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Sebagai pelayanan publik, kita harus memiliki pola pikir pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Sebagai pelayanan publik, tentunya kita harus bisa menerapkan etiket dalam melayani publik, di antaranya yaitu memiliki sifat sopan dalam komunikasi, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab dan bersahabat, dan sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Of Government yaitu sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Work of Government sendiri muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance, adanya ego sektoral, perkembangan teknologi dan informasi, dan adanya keberagaman. Berikut adalah penerapan Work of Government dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam Work of Government. Adapun best practice Work of Government yang sudah diterapkan di Indonesia diantaranya yaitu oleh Satgas COVID-19, BPJS Kesehatan, dan kantor DPM PTSP. Setelah kita memahami seluruh materi agenda 3 yang tadi, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Adapun penerapan personal branding yang bisa kita lakukan di instansi tempat kita bekerja, khususnya saya secara pribadi, saya menyingkatnya dengan kata APIK. APIK merupakan singkatan dari amanah, peduli dan profesional, inovasi dan integritas, dan koordinasi dan kolaborasi. Amanah, kita harus mempunyai sifat amanah yaitu jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Peduli dan profesional, kita harus peduli terhadap keadaan di sekitar kita dan menjunjung tinggi sikap profesional dalam bekerja, mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Dan yang ketiga yaitu inovasi dan integritas.
Tentunya untuk meningkatkan kompetensi daya saing baik pribadi atau institusi, kita dituntut untuk mempunyai inovasi yang lebih baik dan memiliki kemauan untuk memiliki perilaku yang tidak bertentangan dengan kaidah perilaku universal. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dan kolaborasi. Demi mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan berkinerja yang baik, kita harus selalu berkoordinasi dan berkolaborasi baik antara individu ASN yang ada di institusi maupun antar institusi yang lain. Setelah kita dapat memahami materi yang 3 tadi dan menerapkan personal branding pada diri kita, tentunya diharapkan terjadinya yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan mutu layanan, mempererat persatuan bangsa, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan materi agenda 3 mengenai sintesa dan personal branding. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.